Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi inni. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat, telah memberikan kita rahmat, nikmatan lahir dan batin, wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat dan salam selamanya moga tercurah limpahkan kepada baginda besar, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan bagi kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Tantan Hadiansyah. Kalian bisa panggil Pak Tantan. Saya mengajar pelajaran agama Islam di kelas 10. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pengenalan tentang materi tajwid. Oke, tentang materi tajwid. Saya jamin ya, pembelajaran ini akan berlangsung dengan sangat menarik, efektif, dan kalian akan cepat memahami karena insya Allah saya mempunyai teknis khusus dalam belajar ilmu tajwid. Oke, untuk kehadiran simple, nanti Anda cukup menonton video ini sampai selesai, kemudian silahkan Anda mengetik di kolom komentar nama lengkap berikut dengan kelas. Setelah itu, nanti saya akan bagikan link di Google Form untuk Anda absen. Jadi Anda nanti masuk ke Google Form, kemudian di sana akan tertera link, Anda masukkan nama, kemudian kelas, dan itu menjadi kunci kehadiran untuk saya berikan nilai. Oke, anak-anakku sekalian, kita mulai. Simpel saja. Tajwid. Tajwid ada yang menurut lughah atau kita sering mengatakan lughah itu bahasa. Jadi tajwid menurut bahasa adalah al-ityanu bil jayyid. Al-ityanu bil jayyid itu adalah sesuatu yang mendatangkan kepada hal yang baik, hal yang bagus. Ini tajwid menurut lughah atau tajwid menurut bahasa. Sedangkan tajwid menurut istilah adalah ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik. Oke, ini hanya untuk pengenalan. Anda tidak perlu menghafal ataupun mencatat apapun. Ya, yang penting esensinya dapat. Pak lieur cenah Arab-Arab wae kumaha? Tenang. Tidak ada proses hafalan untuk kali ini. Anda cukup mengikuti trik dan teknik dari saya, maka Anda akan mengerti. Cek Sunda teh mah bakal ujug-ujug ngerti. Tenang, oke? Ilmun yu'rafu. Ilmu ya, yang dimana ilmu tajwid ini mengetahui fungsi setiap huruf pada pemaknaannya, sifat dan fungsi dari mad ataupun selain daripada mad yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Contoh seperti ini. Ketika ada seperti ini, ma. Oke. Ma. Kemudian nanti ada lagi. Bagaimana? A. Ini apa sih Pak disebutnya? Ma. A. Atau ini ma. A. Nah, ini diurus semua oleh ilmu tajwid. Fungsinya apa? Alif di sini. Fungsinya apa? Patah yang berdiri di sini itu. Nanti yang akan membahas adalah ilmu tajwid. Unik. Seperti halnya
Ha. Walaupun sama patah berdiri, ketika ini dinobatkan kepada hamzah, kemudian ini ha, ada patah berdiri, ini hukumnya sudah berbeda. Kalau yang ini disebutnya mad badal, kalau yang ini disebutnya mad tabi'i. Nanti mad tabi'i ini adalah bagian dari mad asli. Oke, jangan terlalu dipikirkan. Sekali lagi, jangan terlalu dipikirkan. Karena yang penting sekarang kita adalah mengenal dulu. Kenaon, untuk apa belajar tajwid ini. Oke? Terus berbicara masalah hukum dalam keilmuan Islam, apa dong kita hukumnya? Belajar ilmu tajwid, hukum belajar ilmu tajwid adalah, lihat anak-anak, fardu kifayah. Ulangi semuanya, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah pengertian di mana kewajiban tersebut akan membebaskan dosa sebagian orang jikalau sudah ada yang belajar satu saja. Contoh saja di sini. Dari keluarga kita punya 5. Contoh, ibu, bapak, dan 3 orang anak. Nah, dari kelima keluarga ini, anggota keluarga ini, ada satu saja yang belajar, maka dosa yang lainnya menjadi terbebaskan. Artinya apa? Di sini ada peluang yang satu ini mengajarkan yang lain. Apa istilah dari fardu kifayah ini? Saqatul haruju an fi'lil baqi. Bebas sebagian dosa seseorang an fi'lil baqi ketika seseorang itu sudah ada yang melakukan. Contohnya seperti apa yang fardu kifayah itu? Menguburkan, mengkafani, memandikan mayat, menyolatkan. Contoh, ya. Ketika sudah ada yang memandikan mayat, satu kampung ada yang mati satu orang, maka tidak harus satu kampung memandikannya, tidak. Cukup hanya sebagiannya saja, maka terbebaslah dosa satu kampung tersebut. Itu disebutnya fardu kifayah. Kesimpulannya, tajwid ini adalah ilmu yang membahas ya tentang kepantasan setiap huruf, setiap harokat yang berhubungan dengan mad dan lain sebagainya, supaya baca Al-Quran kita itu benar secara agama sehingga mendapatkan pahala maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya, awas, fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Saqatul haruju an fi'lil baqi. Simpelnya, ketika seseorang sudah melakukan dalam satu lingkungan tersebut mengaji tajwid ini, maka bebaslah dosa orang tersebut. Seperti tadi, mengaji tajwid. Terus yang fardu kifayah itu apa? Memandikan, menyolatkan. Ketika satu kampung mati satu orang, dan kalau menyolatkan tidak perlu semuanya menyolatkan. Pada abdi masih sibuk, gaduh pada melan ABCD, tetiasa nyolatkan. Ketika sudah ada sebagian yang menyolatkan, maka terbebaslah dosa satu kampung tersebut. Oke, itu simpelnya. Tajwid menurut bahasa al-ityan bil jayyid artinya sesuatu yang mendatangkan hal yang baik. Artinya baik di sini baca Al-Qur'an kita menjadi baik, ya, menjadi bagus dan dipandang sah dalam kategori ilmu agama membaca Al-Qur'an. Oke. Hukumnya fardu kifayah. Apa? Jikalau seseorang sudah melakukannya, maka terbebaslah dosa yang lainnya. Itu tadi contoh-contohnya seperti itu. Oke, anak-anakku, itu saja untuk pengenalan. Ya, kalian jangan terlalu memikirkan dulu Arab yang sangat perjelimet ini. Pokoknya simpelnya seperti itu. Tajwidnya pokoknya mah keur ngaluskeun bacaan orang maca Al-Qur'an. Urang apal mad tabi'i, apal mad harfi sukun, apal idgham, apal ikhfa. Apal mad sila qasiroh, apal mad lazim kilmi musaqqal, apal mad lazim harfi musaqqal. Pokoknya mah apal karena itu. Ya, apal-apal yang seperti itu. Kemudian hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ketika seseorang melaksanakan tugasnya belajar tajwid, maka bebaslah dosa sebagian besar orang dalam kelompok tersebut. Contohnya dalam keluarga tadi. Oke. Jadi penting untuk kita belajar ilmu tajwid karena ketika kita salah membaca
maka berdosa hukumnya ketika tidak mau belajar. Oke? Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.